Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Baik, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kaidah lughah Arabiyah, kaidah tentang bahasa Arab di tiap Jumat malam. Untuk yang sesi pertama badal maghrib kita belajar nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Melanjutkan pertemuan yang lalu, kita masih dalam pembahasan mansubatul asma. Mansubatul asma, jadi isim-isim yang dinasabkan. Isim-isim yang dinasabkan. Kalau kita dengar kata nasab, maka yang terbayang adalah harokat terakhirnya itu berubah menjadi fathah atau yang menggantikan fathah. Mansubat yang telah kita pelajari sudah ada 5 dan masuk ke 6 kemarin ya. 5 itu apa saja? Yang pertama al-maf'ulu bih. Maf'ul bih masih diingat pemahamannya sebagai apa? Maf'ul bih objek ya, kata yang dikenai pekerjaan. Ya, misalkan darabtu kalban, aku memukul anjing, kalban. Nah, kalban itu mansub kan, kalban mansub fathah, dia sebagai maf'ul bih. Kemudian mansubat yang kedua al maf'ul li ajli. Nah, maf'ul li ajli, nah, apa maknanya? Kalau kita tahu secara ringkasnya, maf'ul li ajli ya sebab. Nah, sebab terjadinya perbuatan. Nah, misalkan kemarin dicontohkan ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Nah, raghbatan fil ilmi, nah, itu sebab. Ataitul madrasah, aku mendatangi sekolahan. Sebabnya apa? Karena raghbah, karena senang fil ilmi, terhadap ilmu. Kemudian yang ketiga maf'ul fihi. Nah, maf'ul fih nama lainnya dzaraf. Nah, ada 2, zaman atau makan. Maf'ul fih dzaraf artinya keterangan. Bisa zaman ya keterangan waktu, atau dzaraf makan keterangan tempat. Contohnya kalau yang dzaraf zaman misalkan sobahan ya, pada waktu pagi. Kalau dzaraf makan tempat misalkan ya baina, bisa amama, amamal masjidi, amama itu di depan, di belakang khalfa itu dzaraf makan. Kemudian yang keempat al maf'ulul mutlaq. Maf'ul mutlaq nama lainnya masdar ya, karena maf'ul mutlaq itu pasti dibentuk dari ya masdarnya fi'il sebelumnya. Nah, masdarnya atau masdar dari fi'il sebelumnya. Misalkan darabtu kalban dorban. Nah, darabtu kalban, kalban ini maf'ul bih tadi, kemudian tambah dorban. Nah, ada dorban lagi di sini mansub sebagai maf'ul mutlak atau masdar karena berasal dari kata doroba. Dan yang kelima al maf'ul ma'ah. Nah, kalau maf'ul ma'ah itu ciri-cirinya diiringi dengan huruf wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah ya, setelah huruf wawu. Tapi di sini wawunya wawu ma'iyah yang artinya bersama dan bukan wawu atof. Kalau wawu atof itu berarti setelah wawu atau yang dikatakan maktuf
itu derajatnya sama dengan ma'tuf alaihnya yang diikuti. Nah, kalau maf'ul ma'ah, ya, wawunya ma'iyah itu setelahnya hanya mengiringi saja, membersamai. Maka tidak bisa misalkan apa yang dibersamai itu adalah fa'il, pelaku, maka setelah wawu ma'ah ini bukan fa'il. Ya, dia adalah maf'ul ma'ah. Contohnya saro aliyun wan nahro. Setelah wawu an-nahro. Nahro di sini maf'ul ma'ah. Tidak dikatakan saro aliyun, Ali telah berjalan, wan nahro itu dan apa? Sungai itu juga berjalan, bukan sungai itu juga berjalan, tapi Ali berjalan bersama sungai, hanya sekedar membersamai, mengiringi aja. Jadi ciri-cirinya itu setelah wawu itu dia mansub dan secara makna dia tidak bisa menduduki kedudukan seperti sebelum wawu. Ya, saro aliyun, aliyun kan rafa. Nah, an-nahro tidak bisa dikatakan wan nahru. Nanti wan nahro maf'ul mutlak, itu ciri-cirinya. Kemudian pertemuan yang terakhir, dan ini kita lanjutkan nanti, yaitu tentang al-halu, hal. Ya, hal itu tentang apa? Ismun yudkaru li bayani hayatil fa'il awil maf'uli bihi hina husulil fi'li. Intinya apa? Hal, keadaan, ya, menjelaskan tentang keadaan, baik keadaannya si fa'il atau si maf'ul bih. Nah, nanti yang dijelaskan keadaannya itu si fa'il atau maf'ul bih itu namanya sahibul hal. Jadi ada hal, ada sahibul hal. Kemarin sudah belum syaratnya sahibul hal? Belum ya, berarti insyaallah nanti. Nanti kita baca. Terakhir sampai kalimat mana? Ya, sampai penjelasan al-hal terbagi menjadi dua ya. Nah, jadi hal di sini terbagi menjadi dua, mufradah sama murakkabah. Mufradah itu berarti maksudnya adalah dia itu bukan kalimat, tapi satu kata. Bukan kata yang bermakna satu, tapi satu kata. Contohnya sholal waladu jalisan. Jalisan ini dikatakan mufrad. Kemudian yang kedua sholal waladani, dua orang anak telah sholat. Jalisaini, jalisaini ini meskipun isi musanna tapi dia dihukumi mufrad. Maksudnya mufrad itu satu kata, bukan kata yang menunjukkan makna satu. Nah, dan ini sebagai hal, artinya keadaannya. Jadi dua orang anak telah sholat dalam keadaan keduanya itu duduk. Ya, mereka berdua itu duduk. Itu yang mufrad. Ada yang murakkabah, itu berupa susunan. Murakkab itu artinya susunan. Ya, atau dikatakan jumlah, namanya jumlah kalimat. Nah, contohnya ja'al waladu yabki. Nah, yabki itu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari kan jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Nah, artinya itu yabki itu dia seorang laki-laki sedang menangis. Ya, yabki. Tapi di sini dia terletak setelah kata al waladu, yang mana al waladu itu ma'rifah, nanti ada kaidahnya. Jadi telah datang seorang anak atau seorang anak telah datang dalam keadaan dia itu sedang menangis, nerjemahannya gitu. Nah, sama ja'a aliyun yamshi, Ali telah datang dalam keadaan dia itu berjalan, yamshi. La tashrab wa anta qa'imun, janganlah kamu minum dalam keadaan kamu itu adalah orang yang berdiri. Nah, yang mana yang hal, susunan kalimatnya itu yabki fi'il fa'il, berarti jumlah fi'liyah. Yamshi fi'il fa'il, jumlah fi'liyah. Wa anta qa'imun, wa anta qa'imun ini berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, kita lanjutkan kaidahnya di sini. Ini kaidah penting. Dua kaidah ini bisa antum stabilo atau dikasih warna dan diingat-ingat. Al-qaidatu al-ula, kaidah yang pertama, kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirah fahiya sifatun. Artinya setiap jumlah itu apa artinya? Kalimat, ya, susunan kalimat. Setiap kalimat, sejumlah kalimat waqa'at yang terletak ba'dan nakirah, setelah isim nakirah. Tahu isim nakirah? Kata yang masih umum. Ya. Kata yang masih umum,
Istilah itu isim jenis tanpa alif lam yang biasanya dikasih apa tanda dengan tanwin biasanya gitu. Yang masih umum, bukan nama. Kalau nama meskipun tanwin dia ma'rifah. Ya, jadi bukan nama. Ini nakirah. Fahiya sifah. Maka dia itu, hiyanya kembali ke sejumlah kalimat tadi. Maka sejumlah kalimat tersebut adalah sifat atau naat. Nah, kalau sifat atau naat itu nanti nerjemahkannya dengan terjemahan yang. Ya, yang kan gitu. Kalau naat kan yang, naat man'ut di Durus kan juga ada kan naat man'ut artinya yang. Mislu contohnya au waladin solihin yad'ulahu. Ini dalam hadis tentang apa? In qata'a idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu. Jadi apabila seorang manusia itu meninggal dunia maka terputus amalannya. Nah, kecuali 3 golongan. Ya, di antaranya adalah au waladin solihin yad'ulahu. Artinya au atau waladin seorang anak solihin yang solih. Nah, ini solihin ini juga naat ini sifat ini. Karena sama-sama nakirah, waladin nakirah, solihin nakirah, dan sama-sama majrur, waladin majrur, solihin juga majrur. Ini anak yang solih. Yad'ulahu, yad'ulahu ini jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Yad'u artinya dia senantiasa mendoakan, lahu untuknya. Sehingga terjemahannya apa? Atau seorang anak yang solih yang dia senantiasa mendoakan untuknya. Maksudnya untuk orang yang meninggal tadi, 2 orang tuanya tadi. Nah, ini jumlah yang terletak setelah nakirah. Jumlah yang terletak setelah nakirah. Ini naat. Nah, sedangkan pembahasan kita kan hal. Nah, ini masuknya kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yaitu kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati fahiya halun. Apa berarti artinya? Kullu jumlatin apa artinya? Ya, setiap jumlah kalimat yang terletak setelah kata ma'rifah maka dia jumlah kalimat tersebut adalah hal. Kalau hal terjemahnya apa? Hal ini kaifa haluka, keadaan. Hal keadaan. Mislu contohnya berarti ja'al waladu yabki. Berarti kan al waladu dia ma'rifah. Ma'rifahnya dengan alif lam. Nah, sehingga artinya al waladu seorang anak tersebut. Nah, kalau sudah ma'rifah kan sudah tersebut, sudah apa diketahui. Seorang anak tersebut telah datang. Ja'a telah datang. Lah, yabki dalam keadaan dia menangis. Dalam keadaan dia menangis. Jadi terjemahannya bukan seorang anak yang menangis setelah datang. Bukan, beda. Hal ini dalam keadaan. Dalam keadaan dia menangis. Nah, ini yang dibahas hal ini adalah jumlah yang terletak setelah ma'rifah. Nah, ini jumlahnya sebenarnya bisa juga jumlah ismiyah, cuman tidak dikasih contoh di sini. Nanti insyaallah kalau ada kesempatan kita kasih contoh-contoh yang lain. Mafhum insyaallah, ini 2 kaidah penting ini. Jadi yang pertama, setiap jumlah yang terletak setelah nakirah maka dia itu sifat naat. Tapi kalau jumlahnya terletak setelah ma'rifah maka dia hal. Ingat. Kaidah itu penting. Nah, kemudian ketentuan hal. Ketentuan hal yang pertama, pada umumnya hal dibentuk dari sighah isim fa'il. Ini sighah isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, contohnya dari tadi kan gitu. Contohnya mufradah itu. Jalisan, ya kan? Nah, dia kan isim maf'ul bentuknya. Isim apa? Fa'il bentuknya. Isim fa'il itu kebanyakannya pada umumnya seperti itu. Nah, dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul.
Kemudian yang kedua, hal biasanya diterjemahkan dengan terjemahan sambil atau dalam keadaan. Sambil atau dalam keadaan. Kemudian yang ketiga, hal terdiri dari isim nakirah. Sedangkan sahibul hal harus terdiri dari isim ma'rifah. Bisa difahami? Jadi halnya itu nakirah. Halnya itu nakirah. Sedangkan sahibul hal itu berarti apa? Kata yang dijelaskan halnya, dijelaskan keadaannya. Ya, misalkan kasih contoh tadi, sholal waladu jalisan. Sholal waladu jalisan. Mana halnya? Jalisan. Nakirah kan, bertanwin. Mana sahibul halnya? Al waladu. Ma'rifah, ada alif lamnya. Nah, ini kaidah juga ini. Jadi halnya dia nakirah, sedangkan sahibul hal itu harus ma'rifah. Nah, maka ketika sahibul hal itu ma'rifah, bisa masuk ke kaidah yang tadi. Setiap jumlah yang terletak setelah ma'rifah. Nah, berarti sahibul halnya harus ma'rifah. Kalau sahibul halnya itu atau dikatakan sahibul halnya itu berupa nakirah, bukan sahibul hal dia. Nanti jadinya man'ut atau mausuf. Itu kaidah apa? Ketentuan yang ketiga. Kemudian ketentuan yang keempat, jika keduanya nakirah atau ma'rifah. Ini jika apabila ketemu dua kata ini. Ini sebetulnya bukan membahas hal. Ketentuan yang keempat itu bukan membahas hal, tapi ada pembahasan yang lain. Apabila keduanya, maksudnya itu dua kata yang beriringan sama-sama nakirah. Jika keduanya sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah, maka keduanya itu menjadi sifat, ya, atau naat, sifat mausuf, naat, man'ut. Seperti contohnya di situ, la tashrab ma'an haron. La tashrab, janganlah kamu minum ma'an, air. Ma'an nakirah apa ma'rifah? Nakirah tanpa alif lam, dia tanwin, ma'an. Setelahnya ada kata haron, nakirah juga. Maka ini naat atau sifat, sehingga terjemahannya jangan kamu minum air yang panas. Yang panas gitu. Ini artinya apa? Dia sifat. Atau ketika sama-sama ma'rifah juga, la tashrobil ma'al harra. Al-ma itu juga alif lam. Apa itu ma'rifah alif lam, sedangkan al-har itu juga alif lam ma'rifah juga. Artinya sama itu. La tashrobil ma, janganlah kamu minum air yang panas. Karena ini dua-duanya nakirah, ma'rifah. Maka dia naat, bukan hal ini, bukan hal. Tapi kedudukannya sebagai apa ini? Kalau ditanya i'rabnya, la tashrob ma'an, la tashrobil ma'a. Ma'an sama al-ma'a, apa i'rabnya? Kedudukannya sebagai apa? Mansub sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Sedangkan haron sama al-haro sebagai apa tadi? Sifat. Karena dia sama seperti sebelumnya. Sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah. Nahum, insyaallah. Kemudian ketentuan yang kelima, hal harus selalu mengikuti sahibul hal dalam beberapa perkara. Yang pertama, mudzakkar atau muannasnya. Berarti kalau sahibul halnya mudzakkar, maka halnya juga mudzakkar. Kalau sahibul halnya muannas, maka halnya juga muannas. Contohnya sama-sama mudzakkar tadi, sholal waladu jalisan. Nah, kalau dijadikan anak perempuan, apa bahasa Arabnya anak perempuan? Waladun jadi waladatun. Al bintu. Ya. Seorang anak perempuan telah sholat, bahasa Arabnya apa berarti? Nah, fiilnya juga dikasih taknis, ya, sholat. Ya, sholatil bintu dalam keadaan duduk. Jalisatan.
Nah, jalisatan. Jadi kalau jadikan muannas seperti itu. Mudzakkar muannas juga muannas. Nah, keadaan yang kedua itu yang harus diikuti adalah dalam keadaan mufradnya atau musannanya ataupun jamaknya. Nah, contohnya yang musanna tadi mufrad sudah sholal waladu jalisan. Kalau musanna contoh yang kedua sholal waladani, maka halnya jalisaini. Waladan laki-laki, maka jalisaini. Jalisaini halun mansubun wa alamatun nasbihi al ya'u li'anahu isim musanna. Barusan kita membahas musanna. Nah, dia musanna. Jadi dia mansub dengan ya karena dia isim musanna. Lah, sekarang diganti dua anak perempuan, al bintu jadi al bintani. Sholatil bintani dalam keadaan duanya duduk ya jalisataini. Maka musanna. Nah, jamak juga jamak. Itu kaidah ketentuan hal. Sekarang kita masuk ke latihannya, itu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. 1. Nur Hayati minum sambil duduk. Apa bahasa Arabnya? Iya. Karena nama orang Nur Hayati langsung. Ini satu. Minum apa? Minum? Iya. Syaribat. Kenapa tak? Karena Nur Hayati perempuan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan Nur Hayati kan apa? Perempuan ya. Nur Hayati gini aja ya. Nur Hayati. Nur Hayati telah minum sambil duduk. Nanti dalam keadaan duduk. Apa duduk? Jalisatan. Mansub. Jalisatan. Ayat nomor 2. Nomor 2 apa itu? Sama, tinggal ganti apa? Fiilnya laki-laki, pelakunya karena pelakunya laki-laki. Berarti Syariba Lutfi gini, Lutfi. Ya. Lutfi Jalisan. Kemudian nomor 3. 2 anak laki-laki itu sambil duduk. Nah, kenapa dikatakan kasih itu? Karena untuk menunjukkan apa? Ma'rifah. Ya, dikasih alif lam aja, berarti tidak usah pakai dzalika, tapi anak tersebut memang gitu. Fiilnya apa? Berapa anak itu? 2. Berarti pengaruh enggak fiil? Enggak pengaruh. Fiil apa? Tetap fiilnya 1. Cuman jenisnya tetap harus laki-laki. Syaribal 2 anak. Fa'il marfu' toh? Ya. Waladani. Nah, karena 2 maka jalisaini. Terus yang nomor 4, 2 anak perempuan itu. Berarti apa? Syaribat. Al dan anak perempuan bintani. Kurang 1 ini. Jalisataini. Dan nomor 5, anak laki-laki itu minum sambil duduk. Al-Sahiba
Ya, satu tok ya. Ya. Syaribal waladu duduk. Jalisan. Ya. Jalisan. Nah, ini ketika dijadikan pakainya dia mufrodah sambil duduk. Ada pertanyaan? Bisa difahami insyaallah? Masih gampang ya, hal ya. Yang penting diingat-ingat kaidahnya, kemudian nanti sering-sering buat latihan. Intinya latihan paling gampang itu alhamdulillah ketika kita ada majelis ilmu yang pakai kitab. Nah, kita ikut beli kitabnya, ikut nyimak cara bacanya ustadznya ini. Nah, selesai tentang hal. Sudah ada 6 mansubat. Sekarang mansubat yang ke-7. Yang ke-7. Belum selesai, ditulis dulu. Sudah hampir selesai. Ya. Contoh-contoh ini halnya apa bisa dilihat di smartphone bentuknya? Hal. Ya, karena tadi ketentuannya yang pertama kan pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Bisa tergantung kita pengen buat kalimat seperti apa. Jadi misalkan telah datang seorang anak dalam keadaan dipukul. Ya, dalam keadaan dipukul berarti mungkin kelihatan bonyoknya kan itu dalam keadaan apa terpukul kan itu. Berarti ja'al waladu madruban kan itu. Madruban. Jadi isim fa'il dalam keadaan dia terpukul. Dipukul. Kalau contoh yang duduk ini kurang pas ya kalau pakai smartphone. Kalau yang contoh yang Nganu aja contohnya kalimat yang diinginkan apa misalkan. Kalau duduk kan emang perbuatan, orangnya duduk, masa diduduki kan gitu kan. Ya kan. Oke, tergantung konteks kalimatnya aja yang pengen pengen ditulis tuh apa, pengen disampaikan tuh apa. Nah, maka digunakan aja. Misalkan
Aku melihat meja dalam keadaan meja itu rusak misalkan. Jadi ingat kaidahnya, jangan mengatakan aku melihat meja dalam keadaan rusak ya. Ini hal, kita bahas hal. Jangan kita mengatakan ra'aitu maktaban maksuron. Kenapa? Kalau maktaban maksuron apa salahnya? Kalau kita bahas hal ya. Ya, karena dia nakiroh jadinya sifat. Nakiroh. Kalau kita pengen buat apa? Hal, maka mejanya itu dijadikan ma'rifah. Berarti ra'aitul maktaba. Aku telah melihat meja tersebut maksuron. Ya, ini isim maf'ul bentuknya. Bentuknya isim maf'ul. Dalam keadaan rusak. Udah? Kita lanjut ya. Berikutnya yang ketujuh, mansubat yang ketujuh yaitu at-tamyizu. Tamyiz. Apa itu tamyiz? At-tamyizu ismun yudhkaru ba'da mubhamin liwaddihahu. Artinya tamyiz adalah isim atau dilengkapi ismun mansubun, isim yang mansub, yudhkaru yang disebutkan. Kenapa saya terjemahkannya yudhkaru itu yang disebutkan? Ini jumlah fi'liyah terletak setelah ismun apa? Nakirah. Jadi gitu terjemahkannya. Nah, isim yang disebutkan. Ya. Tamyiz adalah isim yang disebutkan ba'da setelah mubham. Mubham itu kata yang belum jelas. Setelah kata mubham. Nah, mubham itu kata yang belum jelas. Kemudian tujuannya apa? Liyuwaddihahu, untuk menjelaskannya. Wadduha yuwaddihu itu artinya menjelaskan. Untuk menjelaskannya. Jadi yang belum jelas, kemudian tujuannya apa? Dijelaskan. Maksudnya gimana sih? Kita lihat contohnya. Jadi terkadang definisi itu belum bisa difahami kecuali setelah melihat contohnya. Mithlu, contohnya seperti ishtaraitu ishrina kitaban. Ishtaraitu apa artinya? Saya telah membeli ishrina. Apa ishrina? Ishruna, ishrina. 20. Ya. Jadi 10. Itu apa 10? Ya asyara atau asyarun, asyratun. Kalau 20 ishruna atau ishrina. Nah 20, 30, 40, 50 sampai 90 itu mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Ya, mirip dihukumi sama dengan jamak mudzakkar salim. Rofaknya dengan wawu, nasab dan jarnya dengan ya. Jadi ishruna, ishrina, 30 salasuna, salasina, 40 arbauna, arbaina, 50 khamsuna, khamsina, 60 situna, sitina, 70 sab'una, sab'ina, 80 samanuna, samanina, 90 tis'una, tis'ina. Ya seperti jamak mudzakkar salim, belakangnya waunun atau ya'nun. Nah, di sini ishtara itu ishrina. Ishrina di sini sebagai apa? Ishtara itu aku membeli 20. 20 ini dikatakan isim yang masih mubham, belum jelas. Saya membeli 20. 20 apa? Gitu. 20 apa? Belum jelas. Maka ada tamyiz setelahnya, yaitu kitaban. Nah, maka kitaban di sini dia mansub sebagai tamyiz. Nah, kitaban tamyiz mansub. Itu pakai kata ishrina. Kemudian contoh kata yang lainnya sama-sama ishtara itu setelahnya ishtara itu kilograman atau kilograman. Ruzan, ya kilogram itu kilogram.
Aku telah memberi 1 kilo, 1 kilogram. Nah, 1 kilogram apa? Nah, belum jelas. 1 kilogram ruzan. Apa ruz? Apa ruz? Hah? Beras atau nasi ya. Beras ya. Ya, ruzan beras. Aku membeli 1 kilo beras. Ini tamyiz. Nah, cuman setelahnya itu yang perlu diperhatikan halaman berikutnya. Mumayyiz. Nah, ada mumayyiz. Tamyiz itu artinya itu sesuatu yang membedakan sebetulnya atau yang menjelaskan, karena di sini tadi tujuannya kan menjelaskan suatu kata yang belum jelas. Nah, sedangkan al-mumayyiz itu kata yang belum jelas tadi, yang ditamyizi. Jadi yang dikasih tamyiz itu namanya mumayyiz. Nah, sedangkan mumayyiz ini ada 2 macam. Ada yang malfuz, ada yang malhuz. Mumayyiz itu yang terletak sebelum tamyiz saja. Ya, mumayyiz itu yang ditamyizi. Kalau hal tadi yang dikasih hal sahibul hal, ya gitu. Karena apa? Tamyiz itu menjelaskan suatu kata yang belum jelas. Nah, yang malfud ini kita tambah sebentar ya. Yang malfud itu ada 4. Yang pertama asmaul kail. Kail itu artinya takaran. Contohnya titik 2 itu istara itu litron. Nah, liter. Takaran kan liter. Aku telah beli seliter. Seliter apa? Ruzan, beras. Nah, jadi beras itu bisa literan, bisa kilonan ya. Kemudian yang kedua asmaul wazn. Nama-nama timbangan. Nah, kalau tadi takaran, kali ini timbangan. Kalau timbangan itu biasanya apa? Kilogram tadi. Istara itu kilograman lahman. Aku membeli 1 kilo daging. Ya, 1 kilo daging. Jadi ini mana mumayyaznya? Litron, kilogram, itu mumayyaznya. Nah, kalau dari sisi i'rab jumlah kalimat itu dia sebagai mansubnya maf'ul bih. Kalau di sini lihat, tapi belum tentu maf'ul bih juga, nanti tergantung konteks kalimatnya. Belum tentu maf'ul bih, semuanya belum tentu maf'ul bih. Intinya di sini cuman sebagai mumayyaz. Kemudian yang ketiga asmaul masahah atau misahah, bisa dibaca masahah, bisa dibaca misahah. Artinya nama-nama jarak. Ya, jarak. Ya, istara itu mitron. Ya, kumasha. Kumasha itu apa ya? Kain ya. Kain. Ya. Jadi aku telah membeli 1 meter kain. Mitron. Asma masahah. Jarak kan 1 meter. Nah, kemudian yang keempat itu asmaul adat. Ya, nama-nama bilangan atau hitungan. Nah, cuma nanti di bawahnya itu ada penjelasan mumayyaz yang dikategorikan atau adat yang dikategorikan mumayyaz itu nanti mulai dari 11 sampai 99. Dari angka 11, bilangan 11 sampai 99. Sedangkan bilangan yang lain itu nanti ada pelajaran beda lagi. Ada kaidahnya kalau yang adat. Contohnya di situ istara itu isyrina kitaban, aku membeli 20 kitab. Itu malfud. Ya. Kenapa dikatakan malfud? Karena ada lafadznya. Gitu. Ada lafadznya, ada zahir lafadznya, yaitu berupa apa? Asma kail, ya, nama-nama takaran, ada asma wazan, ada asma masahah, ada asma adat. Maka dia dilafadzkan, ada lafadznya. Lah sedangkan yang kedua malhud, nah, makna malhud itu yufhamu minal jumlah. Jadi dia itu dipahami dari kalimatnya.
tidak ada dohir lafadznya itu tidak ada. Tidak ada dohir lafadznya. Contohnya di situ ana aktsaru minka. Artinya aku atau saya aktsaru minka, lebih banyak darimu. Loh, aku lebih banyak darimu. Apanya yang lebih banyak? Kan enggak jelas. Nah, mubham kan? Nah, maka harus ada tamyiz itu. Malan, hartanya. Jadi aku lebih banyak darimu hartanya. Ini difahami secara makna sejumlah kalimat itu. Tidak ada yang terlafadzkan di situ sebagai mumayyaznya, tidak ada. Jadi mumayyaznya tidak terlafadzkan. Kalau tadi kan mumayyaznya jelas, yaitu asmaul qail, asmaul wazan, asmaul masahah sama asmaul adat. Nah, ini tidak ada. Nah, kemudian contoh yang kedua, hasuna aliyun. Ali itu baik atau Ali itu bagus. Apanya? Wajhan, wajahnya. Nah, kalau bagus akhlaknya berarti apa? Hasuna aliyun khuluqan. Ya, akhlak itu khuluqan. Ya, kalau bagus akhlaknya itu. Kemudian huwa asgharu minni, dia lebih kecil dariku. Apanya yang lebih kecil? Jasadan, jasadnya, fisiknya. Kemudian toba Muhammadun nafsan. Toba itu sama juga seperti Hasan atau Hasuna, artinya baik. Muhammad itu baik. Apanya? Dirinya dia, jiwanya dia. Orangnya baik. Nah, itu mumayyaz malhud. Nah, seringnya itu kalau yang malhud itu ciri-cirinya seringnya itu tadi apa? Berupa sifat atau setelah isim tafdil, biasanya gitu. Paling banyak itu setelah isim tafdil. Seperti ini aktsaru kan isim tafdil, lebih banyak. Ini kan asgharu, lebih kecil, biasanya gitu. Nah, ini yang malhud seringnya seperti itu. Atau sifat-sifat tadi hasuna, baik. Baik apanya kan belum jelas. Taubah itu juga sama. Nah, insyaallah pekan depan kita mempelajari tentang apa? Hukmul ma'dud, tentang bilangan, cuman fokusnya ke tamyiz saja. Yang lainnya faedah-faedah tambahan insyaallah kita sampaikan. Namun yang difokuskan di sini tentang tamyiz, yaitu yang tengah itu. Min al-hadiya asyara ila tis'ah wa tis'in. Dari 11 sampai 99. Maka dia ayakuna mufradan mansuban sebagai tamyiz. Nanti insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai sini dulu sesi yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ini tamyiznya maksudnya selalu bertanwin. Iya, di antara ciri tamyiz nanti juga apa? Tanwin nakirah. Di antaranya cirinya. Tanwin, seringnya kebanyakan gitu. Kalau mumayyaznya di sini nanti tidak disebutkan ketentuannya ya. Itu secara pemahaman aja tadi. Yang ada yang malfud, ada yang malhud. Insyaallah tidak ada masalah kalau untuk mumayyaznya. Tidak ada masalah apa bisa apa? Nakirah bisa ma'rifah. Tapi kalau secara makna mubham itu biasanya nakirah. Karena masih mubham, belum jelas. Ya kan mubham. Terus Pak. Nggih, mati diri. Ya sudah kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.